syariat paham, langsung dijelaskan begini bisa terjadi. Apalagi istrinya tajir, tambah dicekel. Oh, kadang-kadang nggak dicekeli, Beb. Kadang-kadang istrinya malah dihulu. Si istri tajir si istri kaya raya yang tadi saya katakan, oh jaluk apa sih mas? Jaluk ini, iya, tak tuh kok kan. Tapi ceraian ya, iya. Begitu dia anukan selesai cerai. Itu. Pertama dari seorang suami balik. Ya. Kalau anak-anak bagaimana? Iki arek cilik dikawinno mahram gini gitu. Wis mari telak ya nggak bisa. Karena belum balik. Agil, berakal. Nah, ini juga si suami diganyang sampai bojone sampai stres gila. Si suami ngomong kon tak cerai. Terjadi cerainya? Enggak, dia gila kok. Lah terus solusinya bagaimana? Nah, nanti itu larinya ke hakim, entah itu hakim memfasakh atau hakim menemukan cara yang lain. Itu. Kemudian mukhtar. Nah ini, mukhtar itu tidak ada paksaan. Seorang ibu atau seorang bapak ngomong ambek anak, nek ndak mbok pegat bojomu, ojo ngomong kon ambek aku. Ibu ngomong ngono. Si anak diperintahkan untuk menceraikan istrinya. Banyak enggak seperti itu? Banyak. Apakah terjadi? Belum tentu. Tentu. Ada persyaratannya itu. Kalau kau ya nak ya kon ndak mbok pegat bojomu, banyu susuku haram kayak kon. Si anak banyak orang stres gara-gara ini. Banyak anak durhaka sama orang tuanya gara-gara ini. Ini kudune iku wetok-wetok iku dijewer, kono cok ngono ta. Wong tua itu kadang-kadang makanya Allah mengatakan rahimahullahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Allah merahmati orang tua yang menolong anaknya supaya bakti. Caranya bagaimana? Anak itu ojo dipaksa sak senenge wong tuae, tapi diatur bagaimana kesenangan anaknya itu terarah. Anaknya kepingin HP. Oke, bapaknya oke. Tapi diberikan HP. Bagus, boleh. Tapi apa diatur? Kayak pengawasan. Ojo mbok cul. Kasih pengawasan, jamnya dari sekian ya. Ini jam sekian ke sekian, mati HP-nya enggak boleh download ini. Enggak boleh begini, enggak boleh. Dikasih aturan, sisanya silakan. Paling anak itu adalah YouTube, ya lucu gitu. Tapi diarahkan. Jangan terlalu dibebaskan dan jangan terlalu ditekan. Enggak. Kurang ajar pasti anak itu. Pasti. Apalagi anak yang sudah merasa dewasa. Wis tuwa, wis duwe bojo, wis duwe anak, moro-moro ibuke ngomong pegatan. Loh enggak boleh. Ini dosa loh ibu seperti itu tuh. Orang tua bukan ibu tok, bapak yang seperti itu juga dosa. Lah ceritanya syariat Nabi Ibrahim itu bagaimana? Nabi Ibrahim datang ngelihat ngomong sama istrinya Nabi Ismail. Nabi Ismailnya tidak ada, keluar. Lalu kemudian ngomong sama ya sudah gini aja sampaikan kepada Ismail. Itu istrinya nggak tahu kalau dia Nabi Ibrahim bapaknya. Sampaikan kepada Ismail, bilang saja ini apa jenenge? Lawang iku apa jenenge? Bukan jendela, adabul bab itu apa? Kusen. Kusen pintunya suruh ganti. Wes ngomong tak. Terus ngomong, Nabi Ismail datang. Tadi ada yang datang, iya. Siapa? Orang tua. Ngomong apa? Ya, enggak ngomong apa-apa, cuman ngomong kusennya pintu suruh ganti. Nabi Ismail cerdas ngomong, ya udah kamu saya cerai. Nurut Nabi Ibrahim. Iki nek bapake nabi rek. Bapaknya kita ini bukan nabi. Ya. Sampai Sayyidina Umar itu pernah memerintahkan salah satu anaknya untuk menceraikan putrinya. Dituruti. Ditanyakan ini kepada salah satu a'immah, Imam Malik atau Imam siapa? Ya apa? Terus ibu bapak saya, orang tua saya menyuruh saya untuk menceraikan istri saya.
Kenapa kok saya sering nyebutnya ibu? Karena ibu itu paling pencemburu sama istrinya anak. Iya, anakku segede ini direbut tapi DE. Hati-hati. Nah, kalau kita sebagai anak ya kudu pinter, kudu cerdas, kudu penuh siasat. Wakil lho rek sing sambat ambek aku masalah kok ngene iki. Temen akeh. Nah, terus bagaimana? Ada imam itu, saya lupa imam siapa, itu mengatakan kalau kamu mau menceraikan istrimu, tapi saya masih cinta sama istri. Ya, kalau kamu menceraikan, maka carilah bapak seperti Umar bin Khattab katanya. Ojo bapak kayak bapakmu. Begitu juga itu tadi. Nah, paham ya? Tapi ojo engko nek bapakmu ngomong, nek bapake ngomong, "Nak, ceraikan anu." Bapak sampean kayak Umar bin Khattab ae enggak kok ya anu ngatur-ngatur. Jangan, itu kurang ajar memang kok nih. Memang kamunya yang kurang ajar kalau kayak gitu itu. Ya. Itu mukhtar itu apa? Tidak dipaksa. Nah, tidak dipaksa itu nanti ada syarat-syaratnya ya. Amma ghairu zaud, adapun selain suami, fala yasitolako, maka tidak sah talaknya, titik. Ya. Hatta law qala li ajnabiyya innaka tuki fa anta talik. Ya. Tidak perlu lah ajnabiyah kok ditanu. Ajnabiyah itu apa-apa wedok liya kok. Ya. Walau qala li ajnabiyah. Ajnabiyah kan orang perempuan lain, bukan mahram dia. Innaka tuka, kalau kamu saya nikahi, nanti kamu saya cerai. Ya apa sih kan golbing. Tidak terjadi apa-apa ini ya, tidak pengaruh itu. Ya, turun kawin sampai jaluk cerai. Wala yasih talaquhu, maka tidak sah kalau selain istri suami. Wala yasih talaqu sobi, begitu juga tidak sah talaknya anak kecil. Karena kabarnya mengatakan rufi'al aglam an thalatha anis sobi idza yablugh. Anak bayi ketika atau anak kecil ketika balik. Wa anin naim, seorang yang ngorok ya, yang tidur. Iko, kok tak cerai ngomong bojone. Bojone girang. Begitu ngomong, kapan aku ngomong? Pas turu lho Mas. Loh. Ada itu kan? Video itu saya sampai ketawa itu, video itu. Memang lucu. Bojone iku wedi nemen, si suami takut sama si istri. Gara-gara istrinya mimpi suaminya makan berdua dengan temennya istrinya. Ini mimpi loh ya. Mimpi. Si suami harus klarifikasi, minta maaf, direkam. Saya merasa sangat berdosa sekali sama istri saya katanya. Yang saya telah melakukan pengkhianatan, perselingkuhan dengan seseorang yang tak lain adalah teman istri saya sendiri. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, walaupun itu kejadiannya ada di dalam mimpi istri saya. Ngomong kayak ngono iku diranu. Oh iku can cemburune nang momen kayak ngono. Ini sekarang 2 hari ini ada kasus satu orang inbox saya. Si istriku tukaran tok gara-gara si istri itu cemburunya keterlaluan. Ini sing inbox saya yang curhat sama saya itu orang itu sendiri, si perempuan ini. Kenapa ya Beb, saya ini kok selalu cemburu nemen sama istri suami saya. Suami saya itu kalau jalan begini, kalau begini cemburu nemen wis pokoknya. Tak bilang ya ojo keterlaluan cemburuanmu. Cemburu itu baik, tapi kalau keterlaluan buruk. Kamu harus begini-begini, nggak bisa Beb. Makanya saya kalau ketemu sama saya di dalam rumah itu mesti saya kelahi gara-gara saya cemburu. Itu solusinya bagaimana, Beb? Ya kon kudu diruqyah ta ora. Ya siapa maneh wong kaya kon ngene iki. Repot, Rek. Ndak bisa. Saya bilang jangan terlalu suudzon. Cemburu boleh, suudzon enggak boleh. Iku sik ngongkol, ndak bisa, Beb. Memang kudu diruqyah wong. Ya berarti mungkin ada sihir yang ganggu kamu, hubunganmu dengan suamimu. Siapa maneh? Ya, kemudian Wa man zala aqlu, barang siapa yang hilang akalnya, yaitu junun ya.
Berarti nggak adil. Bisabab yu'dzar dengan sebab-sebab yang diuzurkan. Kal majnun, seperti gila misalnya. La yasih talaqu, maka tidak sah talaknya. Waman zala aqluhu bisabab la yu'dzar. Tapi ada orang yang hilang akal karena sebab yang tidak diuzurkan. Sebabnya apa? Sebabnya dia nyabu, narkoba, mabuk dengan sengaja. Ya. Di sini katakan kasakranil muta'addi. Seperti mabuk yang sengaja. Bisukri, dengan mabuknya dia. Ya qa'u talaqu, maka sah talaknya. Suami mabuk-mabukan pulang, ketemu bojone, oh ribut, kamu saya cerai. Akeh loh ibu, iya akeh. Maka hukumnya bagaimana? Jadi talaknya. Ya kok talakku, terjadi talaknya. Akan mabuknya sengaja. La yu'dzar fihi, iku mabuke sengaja. Kasakron al mutaaddi, ingat itu. Ya. Kecuali kalau si bapak tadi itu, si suami tadi itu dibawa ke rumah sakit, dibius, ngrambyang. Karena mau dioperasi misalnya. Selesai dioperasi masih ada efek obat biusnya. Muncul bojone karena masih dalam keadaan tidak sadar, bojone muncul ambil acak-acakan misalnya. Mas, suamiku kamu baik-baik saja. Siapa bojomu? Ngomong kayak gitu. Kamu gitu loh, kan efek bius. Ini kayak kuntilanak ini, Lalu dia mengatakan, kalau kamu istri saya, kamu saya cerai. Nah, jadi apa enggak? Enggak jadi. Kenapa? Karena itu enggak disengaja. Itu dokter litadawi. Nanti kalau enggak salah ada di syarahnya ini. Iya. Nah, ini. Wa in ukriya ala tanawul muskir, walaupun dipaksa dengan menelan atau meminum atau mengkonsumsi yang memabukkan atau dilakukan tadawian untuk pengobatan, maka enggak sah. Tapi kalau sengaja diombe blak-blak mulai tukaran terus talak ya jadi rek, karena mutaaddi bisukrih, karena dia sengaja mabuknya secara sengaja itu. Paham ya? Apa Mas Abdul? Tidak ada. Tidak ada. Itu ya kok talakku, terjadi talaknya. Ya. Nah sekarang waman ukriha ala talak bi ghairi hak. Siapa yang dipaksa untuk cerai tanpa ada hak? La yasihhu talaku, maka talaknya tidak sah. Lah kalau bihak itu bagaimana? Bihak itu nanti di dalam pengadilan misalnya si suami sama istri, nanti si suami yang maksa. Kamu talak dia. Oh gak gelem. Iki wis mbok antemi kayak ngene kon kamu mau talak dia. Enggak hukum takzir. Ini maksa bihak namanya. Paham ya? Ini maksa pihak. Nah pengadilan itu bisa seperti itu. Si suami datang terus ini menghukum, kenapa si istri begini, saya dipukuli, divisum ternyata benar dipukuli, ada buktinya, ada saksinya, ada buktinya. Suami, si hakim mengatakan kepada suami, kamu cerai istrimu. Si suami mengatakan, oh enggak, saya cerai kan. Si suami tahu bahwasanya cerai itu punya dia mengatakan enggak bisa. Kata si hakim, kamu harus ceraikan dia. Nggak bisa, ya sudah. Kamu dihukum 100 cambukan karena kamu telah melakukan KDRT. Kecuali kalau kamu cerai. Ini namanya ikrah bihak. Memaksa si suami untuk menceraikan suaminya dengan istrinya menceraikan istrinya dengan hak. Itu boleh. Paham ya? Tapi ini tidak apa-apa, bojone tidak apa-apa, nggak kabar ini. Pak Hakim, saya kepingin cerai Pak. Loh apa? Pokoknya aku bosan sama bojoku, aku pengen cerai. Alasannya bosan, iya, golping kan. Oh golping ya, golongan bingung. Nah, bisa seperti itu.
Lalu kemudian wasyartul ikrah. Nah, ini syaratnya ikrah. Syaratnya pemaksa itu atau orang yang dipaksa itu ya apa jadinya? Kok jadi dipaksa itu bisa terjadi talak atau tidak itu bagaimana? Pertama, ya. Qudratul mukrih ala tahqiq ma haddadahu bihi bi wilayatin aw taghallubin, ya. Wa ajzul, itu nanti syarat kedua. Pertama, syarat pertama adalah kemampuan orang yang memaksa untuk melakukan ancamannya. Apa? Kemampuan orang yang memaksa, bukan orang yang dipaksa ya. Orang yang memaksa untuk melakukan ancamannya. Kono ndak mbok cerai kok tak pateni kon. Itu namanya jadi mukroh. Didelok, waduh iki sangar iki wong iki wis pateni temen iki nek ini. Maka dia mengatakan kepada istrinya, "Kamu saya cerai." Apakah terjadi talaknya? Tidak. Karena terpaksa. Karena si itu yang mengancam itu memiliki kemampuan untuk melakukan pembunuhannya atau menyakiti dirinya. Nah, itu. Syarat yang kedua, wa ajzul mukrah anid dafa biharabin wa ghairi. Dan ketidakmampuannya orang yang dipaksa untuk menangkal paksaannya atau ancamannya. Biharabin dengan cara kabur, wa ghairihi dan selainnya. Sing ngancem arek SD. Sing diancem wong wis kawin. Daf itu menahan atau menolak. Berarti anak arek cilik, misalnya adiknya istri ya, paling cilik adiknya istri paling kecil. Mas, sampai nek ndak mbok pegat mbakku kon tak pateni kon, Mas. Kan kelas piro? Kelas 1. Oh, aku takut, warai Mas ya. Ya ndak lucu. Kalau dia mampu seperti itu maka tidak terjadi. Kalau dia kemudian suami mengatakan ya wes tak talak mbakmu, bagaimana? Ini nggak bisa apa-apa, berarti memang tujuanmu untuk mencerai, maka jadi cerainya. Tapi nek sing nalak iki sing merintahkan tadi orang yang besar tadi itu, iya. Orangnya preman atau mbak masih sing kuwate keker sing iso macam-macam lah. Ngomong ambek adik, ya ndak bisa nahan dia. Mau kabur nggak bisa, mau lapor siapa nggak bisa karena nggak ada bukti, maka terjadilah yang namanya talak. Maka bagaimana hukumnya? Kamu saya ceraikan. Hukumnya bagaimana? Ya nggak sah. Karena nggak punya kemampuan untuk menolak atau menahan masnya tadi itu. Berarti caranya itu secara paksaan. Wa dhannuhu annahu inimtana'a haqqaqa bihi. Dan yang ketiga, syarat ketiga dia adalah si suami menyangka bahwasannya kalau dia tidak mau mentalak maka dia akan dibunuh. Walaupun dhon, bukan yakin ya, dhon. Sangka. Itu syarat yang ketiga. Ya. Kalau dia tidak mau mentalak, maka dia haqqaqa bihi, maka dia akan dibunuh atau disakiti tersebut. Nanti di sini ada syarat yang ketiga, syarat keempat, kelima dan keenam di syarahnya ya, di tengah itu syarahnya. Apa itu? Asyarat, syaratnya, apa? Biharab, harab itu kabur. Kabur. Anid dafa, untuk menahan, biharabin dengan lari, kabur, wa ghairihi ataupun selainnya. Dan syarat yang ketiga itu annahu inimtana'a, dhanna inimtana'a, dia menyangka kalau dia tidak melakukan talaknya tersebut, maka dia akan benar-benar disakiti. Dhon ya, itu. Itu syarat ketiga. Syarat keempat, kelima, keenam apa? Syarat yang keempat adalah an la yanwit talak. Dia dipaksa talak sak niate, ya tak talak sisan ae wis. Nah, sambil niat seperti itu apakah dia termasuk orang yang dipaksa? Enggak.
Karena dia juga memiliki keinginan seperti itu. Paham ya? Di bawahnya itu ada itu, di syarahnya. Ya. Allah yanwiya at-talaq. Itu syarat keempat. Yang syarat kelima, wa alla tadhar qarinatu ikhtiyar. Ketemu? Hah? Ketemu enggak? Nanti saya bantu. Ya. Yang keempat, yang kelima, an la tadhar qarinatu ikhtiyar. Hendaknya tidak nampak qarinah itu bukti-bukti ikhtiar, bukti ketidak terpaksaannya. Apa buktinya? Misalnya si suami dapat ancaman dari misalnya ibunya atau daripada orang lain atau bapaknya atau orang lain. Mengatakan bojomu pegatan. Waduh, saya dipaksa rek, misalnya kata suaminya. Lalu si suami mengatakan, saya sama ibu disuruh mentalak kamu. Talak apa mas? Kontak talak telu wis. Lu ibu bapaknya tidak ngomong talak telu. Tiba-tiba dia sendiri yang mengatakan talak 3. Ya itu berarti memang pilihanmu. Itu syarat yang kelima, an la tadhar qarinatul ikhtiyar. Syarat yang keenam adalah di syarahnya juga aidan an la yakuna dzalika bihaq. Hendaknya talaknya itu bukan talak bihaq. Dipaksa untuk talak dengan hak. Karena si suami memang kurang ajar. Ayo pegatan bojomu kata si hakim. Kata si suami enggak, dah aku tak talak. Oh enggak bisa. Si suami harus dipaksa itu sekarang untuk mentalak. Itu namanya talak bihaq. Wa yahsul bitakhwif, dan didapatkan itu al-ikrah, paksaan, bitakhwif dengan ditakut-takuti, bidharbin syadid, dengan pukulan yang keras. Nah kalau pukulannya lemah bagaimana? Ya enggak terjadi. Au habsin, kon ndak anu bapak apa masnya iparnya, kakak iparnya yaitu masnya istrinya tadi itu polisi. Ya. Oh, ndak bapak gat adikku kon tak penjara kon, wis tenang tak penjara. Oh, itu habis. Ya. Au itlafi mal, nek ndak mbok anu kon tak cepik tak rampas aset-asetmu. Itu namanya itlafi mal wa nahwiha dan selainnya. Walau ukriha bidharbin qalilin. Kalau dipaksa dengan pukulan yang kecil. Oh, nek ndak mbok pegat kon tak gepuk ambek siwak iki lho, kon tak gepuk ambek siwak. Awas kon ndak mbok cerai. Iya ndak lucu. Ya. Terus di suami ngomong, "Oh, ampun Mas, ya tak cerai bojoku." Oh, memang sengaja, memang kon kepengin cerai kon. Ya. Ini dharbin qalil. Au syatmin, atau diilokno, diolok-olokan, cuman olok-olokan biasa. Ya. Nanti tapi di sini ada perbedaan daripada segi orangnya. Ada orang itu kayak diilokno titik, ngamuk kayak kiamat. Temperamental itu. Nah, seperti itu bisa jadi mukroh. Ya, perbedaannya itu daripada orangnya. Suaminya tadi itu. Makanya dikatakan biikhtilafi tabaqatin nas, ini ada perbedaan antara manusia demi manusia dan keadaannya. Au syatmin, diolok siti ngamuk. Langsung cerai, enggak bisa. Wa huwa min dawil agdar lam yaqa talaku, sedangkan dia memiliki kemampuan untuk menahan menahan olokan dan ataupun menahan pukulan yang kecil, maka lam yaqa talaku, maka talaknya tidak terjadi. Lah ya enggak. Insyaallah dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bishawab. Yang mau bertanya silahkan. Ada pertanyaan silahkan. Terus ketemu mau? Itu syarat keempat, kelima, keenam ada di situ. Syarat-syarat paksaan itu paksaan yang jika dilakukan tidak terjadi apa terjadi? Ada yang terjadi, ada yang tidak terjadi. Nah, seperti tadi itu, ya. Tahaggugul
mukrih, si orang yang yang memaksa itu dia memiliki kemampuan untuk melakukan apa ancamannya. Ya. Maka si suami ketika mentalak itu nggak terjadi. Tapi ada qorinatul ikhtiar, tadi itu disebutkan ada bukti ikhtiar, bukan paksaan. Maka itu kembalinya ke suaminya sendiri. Si pengancam mengatakan kalau kamu tidak menceraikan istrimu maka saya akan pukuli misalnya. Nggak taunya si suami tadi itu kan disuruh cuman cerai tok, nggak disebutkan nominalnya, ya jumlahnya. Si suami ngomong, Mas, Mbak, Dek, kamu saya cerai 3. Berarti itu memang tujuanmu untuk menceraikan, itu kembalinya ke sana. Bukan kembali ke orang maksanya, tapi kembali si dia. Kenapa kok mentalak 3? Jadi itu syarat-syarat itu syarat bukan kepada pemaksa ataupun yang dipaksa, tapi persyaratan terjadinya pertalakan itu. Atau ada yang lain? Ya. Di dalam rumah tangga suami istri, kalau mengenai masalah piutang itu apa memang wajib? Ya, apa itu maksudnya? Ya, saya nggak punya pekerjaan, terus nanti saya pinjam kalung, ntar kalau mau tes motor atau tes sama SIM-nya, kalau saya sudah dapat kerja saya ganti. Itu udah termasuk wajib utang atau gimana? Ya itu kalau lafadznya utang ya utang suami istri, dan itu umumnya ya. Kecuali ada beberapa itu sebenarnya bukti itu. Kalau di dalam, makanya ada yang namanya tinggal bersama sama hidup bersama. Tinggal bersama itu kayak ngono. Bukannya milihnya si perempuan punya Ya. harta punya. Makanya itu namanya tinggal bersama. Aku ya urip ambek bojoku, tapi duitku, duitmu. Ya. Tapi ada yang namanya hidup bersama. Hidup bersama apa? Kamu sakit, saya juga sakit. Kamu senang, saya juga senang. Apa masalahmu adalah masalahku dan apa masalahku adalah masalahmu. Itu hidup bersama. Akhirnya kalau tinggal bersama, kasusnya seperti itu sing lanang iku mau mangan ndak mangan karepmu Mas, yang penting aku mangan dhewe. Akhirnya sing perempuan beli mie instan, masak dhewe, dipangan dhewe, bojone nang rono senep, metenge keroncongan, enggak peduli. Nah, itu banyak loh kasus seperti itu. Makanya itu namanya di dalam doa namanya tidak ada yang namanya rahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah itu hampir tidak ada di dalam keluarga seperti itu. Akhirnya si suami merasakan kebosanan dan akan mencari sosok yang lain, dan si istri pun akan enek dengan suaminya dan akan cari sosok yang lain. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, cuman umumnya sih ada yang banyak seperti itu tanpa tetap tidak mengurangi rasa cinta masing-masing. Karena itu hak materi, bukan hak emosi. Paham ya? Nah, tetap tadi makanya mahar itu kan si suami nggak bayar mahar, berarti kan Mas utang ambek aku, Mas maharmu turun bayar kok. Itu jadinya seperti itu. Ada yang lain? Terakhir satu. Lagi. Iya. Kalau si laki mengenai surat 2 itu memang udah ada catatan dari atas, udah apa yang udah takdir. Takdirnya iya, kemauannya si suami tambah iya. Gagal terus. Kedua itu kok gagal terus. Gagal terus ini apa maksudnya? Dalam artian mau surat 2 itu ada aja lah. Halangannya apa? Ya kalau kamu mau itu lagi saya taruh. Nah, kan udah termasuk gagal itu. Saya taruh apa maksudnya? Istilahnya istri yang pertama itu suruh cerai gitu. Cerai. Makanya. Dalam intinya kan kita ini kan dipertahankan dua-duanya. Gak bisa. Si istri pertama ngancem, kalau kamu nikah lagi Mas saya cerai sama kamu. Guyun. Cerai itu bahasa aku, bahasamu. Cerai itu punyanya suami. Ya.
Tapi ya itu tadi, kembali lagi, nikah dua itu modalnya pertama ndablek. Modal keduanya tego. Tegonya apa? Nanti istrimu itu akan menangis gini ngono, ya Allah, enggak tego. Itu kata Ustaz Taufik bin Asgaf. Dan juga kalau mau menikah, menikahlah dengan benar, dengan cara yang benar sesuai syariat. Sisanya tidak perlu si istri. Iki sampai jero ndak. Kebetulan iya. Dibuka Iki padha ae. Maka ya, lakukanlah dengan sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan, minta maaf lah, selesai. Minta maaf itu syarat tok, karena Anda tidak melakukan syariat, melakukan salah dan secara syariat Anda dibenarkan. Tapi jangan dibuat main-main. Akeh sing kawin siji, loro, telu, papat iku gawe dolenan. Itu yang enggak benar. Wallahu taala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana darafna bi annana أشرفنا فاكتب علينا توبة تغسل لكل حوبة أوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين يا ربي أسمع وجود من ألا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحبيب وآله وصحبه عداد طاس صحبي والحمد لله في البدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد